Selamat siang, pagi, sore, dan malam untuk Bapak Tia dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai audit strategi komunikasi pemasaran digital dan komunikasi internal Little Farmer Hidroponik. Sebelumnya, perkenalkan saya Cika Aurelia. Di sini juga ada rekan saya, ada Zihan Zahira, Sabrina Kaila Widi, Luis Anastasia, Kaila Putri, dan juga Ilham Nugraha. Oke, presentasinya bisa dimulai di next. Nah, kita ke bab satu dulu. Untuk pendahuluannya, latar belakang masalahnya adalah bahwa Little Farmer hidroponik kan memang usaha pertanian yang memang bergerak tuh di bidang budidaya sayuran hidroponik. Dan juga perusahaan ini memang sering selain menyediakan produk, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pertanian berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala pada komunikasi pemasaran digitalnya yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi komunikasi internal dan juga koordinasi di operasionalnya. Nah, maka dari itu kami merumuskan masalah bahwa bagaimana efektivitas komunikasi pemasaran digital dan komunikasi internal yang diterapkan oleh Little Farmer Hydroponics serta hambatan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan dan manfaatnya adalah bahwa audit ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemasaran dan juga komunikasi internalnya, mengidentifikasi hambatan komunikasi serta memberikan rekomendasi perbaikan guna untuk meningkatkan koordinasi kerja, hubungan dengan pelanggan, dan juga nanti perkembangan bisnis perusahaan. Nah, di sini ada lingkup penilaian, ada apa yang aspek yang dinilai dan juga aspek yang tidak dinilai pada penelitian ini, yaitu yang pertama aspek yang dinilai adalah bahwa bagaimana pengelolaan media sosial Little Farmer Hidroponik, lalu bagaimana komunikasi internalnya, identitas merek atau Little Farmer Hidroponik itu sendiri, lalu ada materi edukasi publik yang dipublikasikan melalui konten media sosial Little Farmer Hidroponik. Lalu ada aspek yang tidak dinilai itu adalah seperti data pelanggan, kinerja keuangannya, distribusi produk, dan juga teknis budidaya dari hidroponik atau perusahaan itu sendiri. Nah, audit ini dilakukan berdasarkan nanti dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi selama periode penelitian. Boleh di next? Oke, ini adalah batasan penilaian kami dalam melakukan audit di Little Farmer Hidroponik. Yang pertama itu adalah bahwa audit ini hanya dilakukan pada aktivitas komunikasi Little Farmer dan juga nanti fokus penelitian ini berada pada komunikasi internal dan juga hanya komunikasi pemasaran melalui media sosialnya. Lalu yang ketiga, penelitian ini tidak membahas aspek keuangan perusahaan secara mendalam atau komprehensif. Dan yang terakhir bahwa audit dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi selama periode penelitian berlangsung. Untuk bab 2, silakan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu ada definisi operasional. Di dalam definisi operasional sendiri ini tuh yang pertama ada audit komunikasi. Nah, audit komunikasi ini tuh merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas sistem komunikasi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam organisasi secara internal maupun eksternal. Nah, pada Little Farmer sendiri, audit komunikasi ini tuh menjadi penting karena perusahaan itu masih menghadapi beberapa kendala dalam komunikasi pemasaran dan komunikasi internal perusahaan. Nah, berdasarkan kondisi perusahaan, komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial ini tuh juga belum berjalan secara optimal dalam menjangkau target audiens secara luas. Kemudian ada dimensi informatif, yaitu dimensi informatif sendiri itu terdiri dari faktor-faktor kepuasan komunikasi seperti kualitas informasi, perspektif organisasi, dan keutuhan organisasi. Nah, pada Little Farmer ini, dimensi informatif itu dapat dilihat dari bagaimana perusahaan itu menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun anggota internal perusahaan. Nah, dalam komunikasi eksternal, Little Farmer ini tuh menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai produk hidroponik. Terus ada manfaat sayuran sehat, edukasi pertanian modern, dan juga promosi produk kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dimensi jalinan hubungannya. Jadi, dimensi jalinan hubungan ini menilai bagaimana kualitas interaksi antara anggota organisasi. Dalam konteks Little Farmer Hydroponic, dimensi ini berkaitan dengan bagaimana koordinasi dan komunikasi antara anggota tim dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, sehingga pekerjaan yang dihasilkan dapat berjalan lebih efektif. Kemudian selanjutnya ada dimensi hubungan informatif. Dimensi hubungan informatif ini merupakan gabungan antara kualitas hubungan kerja dan penyampaian informasi. Pada konteks Little Farmer Hydroponic,
Dimensi ini dilihat dari bagaimana informasi operasional disampaikan kepada anggota tim, sehingga seluruh anggota dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi, penelitian kami ini menggunakan tiga dimensi audit komunikasi, yaitu dimensi informatif, jalinan hubungan, dan hubungan informatif, untuk menilai bagaimana keefektivitasan komunikasi yang berlangsung di Little Farmer Hidroponik ini. Selanjutnya. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penilaian dari laporan audit strategi komunikasi di Little Farmer itu. Yang pertama unit analisis ini bahwa penelitian ini memang menetapkan Little Farmer Hydroponics sebagai unit analisis utama kami yang akan dievaluasi. Nah, Little Farmer ini tuh perusahaan seperti apa sih? Perusahaan memang UMKM yang memang bergerak itu dalam budidaya sayuran. Nah, sayuran ini bukan sayuran yang ditanam seperti biasa, tapi dia menggunakan teknik hidroponik. Dan juga dari permasalahan ini penelitian tuh milih kenapa memilih Delta Farmers sebagai hidroponik karena tadi gitu kan meskipun dia punya nilai-nilai itu mengedukasi masyarakat tapi ternyata masih ada keterbatasan dalam mengelola pesan di media sosialnya untuk komunikasi pemasaran dan juga komunikasi atau koordinasi di internalnya itu sendiri. Lalu untuk pengumpulan datanya, data itu kita peroleh melalui wawancara dengan pemilik usaha dan juga para karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, teknik wawancara ini dipilih sebenarnya kenapa? Karena dengan wawancara ini diharapkan para informan itu dapat memberikan informasi yang lebih mendalam juga mengenai komunikasi pemasarannya, terus koordinasi kerja, penggunaan media komunikasi, serta berbagai apa saja hambatan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Dan untuk lokasi penilaiannya ini kami wawancara secara langsung, secara offline, secara tatap muka, yaitu ada di alamat Little Farma Hidroponik di Gang Sukma, Gang Sukma 1, RT 8, RW 1, Serua Ciputat di Kota Tangerang Selatan. Nah, lokasi ini juga sebenarnya bertepatan juga karena menurut Badan BPS Kota Tangsel bahwa Serua atau Ciputat itu memang salah satu populasi yang padat di Tangsel ini kan dan juga lokasi ini sesuai dipilih karena selain memang itu tempat lokasi atau perusahaannya atau bisnisnya memang penerapan model bisnis urban farming ini relevan sama karakteristik wilayah urban Tangerang Selatan dan juga dengan memanfaatkan ruang di kawasan pemukiman, usaha ini atau bisnis serta farmer ini membuktikan bahwa operasional hidroponik itu dapat berjalan secara optimal di lahan terbatas namun juga tetap produktif. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4, di mana ada analisis dan temuan. Selanjutnya ada poin pertama, itu analisis kepuasan berkomunikasi, di mana berdasarkan hasil dari wawancara, komunikasi internal di Little Farmer Hidroponik berjalan dengan cukup efektif. Informasi operasional seperti penyemaian, panen dan pemenuhan pesanan disampaikan melalui WhatsApp dan berkomunikasi langsung sehingga mudah dipahami oleh anggota tim. Hubungan antara pemilik dan pekerja juga bersifat terbuka, harmonis dan mendukung terjadinya komunikasi dua arah. Dalam aspek hubungan, dalam aspek hubungan kerja, pembagian tugas antar anggota tim telah dipahami dengan baik sehingga koordinasi operasional dapat berjalan lancar. Anggota tim juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan informasi terkait kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya keterbukaan komunikasi antara pemilik dan pekerja. Pada komunikasi pemasaran, Little Farmer telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi. Namun, pengelolaannya masih belum optimal karena konten yang dipublikasikan belum konsisten dan masih didominasi oleh promosi produk. Akibatnya, tingkat keterlibatan audiens, engagement, dan penyebaran informasi mengenai hidroponik masih relatif rendah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang temuan audit berdasarkan SWOT. Nah, hasil dari audit ini menunjukkan bahwa Little Farmer Hydroponic memiliki kekuatan atau strength pada komunikasi internal yang terbuka, hubungan kerja yang harmonis, serta koordinasi yang fleksibel antara pemilik dan uh, anggota-anggota di Little Farmer tersebut. Informasi operasional dapat disampaikan dengan cepat dan pembagian tugasnya juga telah dipahami secara baik oleh setiap anggota tim.
Kondisi ini mendukung kelancaran aktivitas operasional dan membantu perusahaan dalam menjalankan usahanya secara efektif. Namun, di sisi lain, audit menemukan beberapa kelemahan, yaitu belum adanya sistem komunikasi formal seperti SOP, briefing rutin, dan dokumentasi evaluasi yang terstruktur setiap bulannya. Selain itu, pengelolaan media sosialnya juga masih belum optimal dalam membangun engagement audience dan sebagian besar proses komunikasi masih bergantung pada pemilik usaha. Meskipun demikian, Little Farmer memiliki peluang untuk mengembangkan komunikasi pemasaran melalui pemanfaatan media digital, peningkatan konten edukatif, serta perluasan kerjasama dengan berbagai mitra bisnis. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman berupa meningkatnya persaingan bisnis hidroponik, risiko miskomunikasi ketika organisasi berkembang, dan ketergantungan pada pola komunikasi informal yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha di masa mendatang. Terlebih, ada juga banyak sekali uh, yang kayak hidroponik itu yang lebih aktif di media sosialnya. Jadi itu merupakan ancaman juga bagi Little Farmer hidroponik. Dari analisis tersebut, kami memberikan rekomendasi itu berdasarkan hasil audit Little Farmer Hidroponik disarankan untuk menyusun SOP komunikasi operasional sederhana, melakukan briefing dan evaluasi rutin, serta mengemukakan strategi komunikasi pemasaran digital yang lebih terencana. Selain itu, perusahaan perlu membangun sistem dokumentasi, feedback, dan laporan operasional yang lebih terstruktur agar efektivitas komunikasi internal maupun eksternal dapat terus meningkat seiring perkembangan usaha. Kelima dan terakhir yaitu kesimpulannya di mana secara keseluruhan Little Farmer ini memiliki aktif karena Little Farmer ini menggunakan komunikasi kedua arah dan juga struktur sehingga operasional koordinasi operasional berjalan secara. Namun pada aspek pemasaran memiliki kendala meskipun Little Farmer ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, pengelolaannya itu masih belum konsisten karena engagementnya masih terbilang sangat rendah. Selain itu kontennya juga itu lebih banyak fokus pada kepada promosi produk dibandingkan manfaat hidroponik dan juga terkait. Nah, secara keseluruhan komunikasi Little Farmer ini tergolong cukup efektif dan juga tetapi perlu diperkuatkan pada sistem komunikasi internal ya dan juga di strategi pemasaran digital yang lebih terstruktur untuk meningkatkan brand awareness, engagement, dan juga pendukung perkembangan usaha untuk. Oke, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.